Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah fal khair wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah. Bersama-sama kita mengulang rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk semua rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita bersama di hari ke-30 di bulan September 2021 hari ini, ya, merupakan hari besar dan hari bersejarah di negara kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk bisa melaksanakan halaqah ilmiah meskipun kita pada hari ini melakukannya secara virtual melalui media sosial yaitu YouTube. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita teladani, Nabi yang kita ikuti, dan Nabi yang kita tegakkan syariat serta sunnah-sunnahnya, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita hari ini pada hadis yang ke-19 dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab yang mungil sebetulnya ya, tetapi sangat agung dan besar manfaatnya untuk kita semuanya, dan di dalamnya tergantung bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita mendalami, bagaimana kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Hari ini kita akan membahas hadisnya Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan nabi. Suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala. Ya, kemudian Nabi bersabda, "Ya gulam, wahai anak-anak, ya, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat." Ya, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata, beberapa kalimat. Ya. Titik 2. Ya, kalimat yang diajarkan Nabi kepada Abul Abbas ini yang pertama adalah ihfazillaha yahfazka. Ya. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ya. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu bermohon, apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia, umat seluruh manusia ini, mereka berkumpul 'ala ay yanfa'uka, untuk memberikan manfaat, untuk memberikan kebaikan kepadamu, bi syai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tiadalah mereka akan mampu memberikan manfaat kepada kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tentukan kepadamu. Wa in ijtama'u ala ay yadurruk, dan seandainya mereka, umat tadi, semua manusia tadi bersepakat untuk memberikan madarat, memberikan bahaya kepadamu, bi syai'in, dengan sesuatu, lam yadurruk, tiada sedikit pun mereka bisa memberikan madarat kepadamu, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu Allah, yang telah ditentukan oleh Allah, alaika, ya, membahayakan kamu. Rufi'atil aklam, pulpen, pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan kertas-kertas telah kering tintanya. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Ya. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dan pada riwayat selain Imam Tirmidzi, kalimatnya atau redaksinya, ihfazillaha tajidhu amamaka. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Bukan tujaha kata dia. Kalau di depan dengan ihfazillaha tajidhu tujahaka. Selain riwayatnya Tirmidzi, redaksinya adalah ihfazillaha tajidhu amamaka. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah, mendekatlah kepada Allah tatkala kamu sedang dalam keadaan bahagia.
ya'rifka, niscaya Allah akan mengenalmu fisyiddah, ketika engkau dalam kesulitan-kesulitan. Wa'lam annama akhta'aka, dan ketahuilah bahwa sesuatu yang tidak akan mengena engkau, tidak akan mengenaimu, membahayakanmu, lam yakun liusibaka, sedikit pun dia tidak akan mampu menempuh, tidak akan mampu mencapai engkau. Wa ma asabaka, dan sesuatu yang telah ditakdirkan untuk sampai kepadamu, lam yakun liyukhti'aka, tidak mungkin dia akan luput darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja, dan terbukanya keberhasilan sesuatu urusan itu ma'al karbi, bersama kesulitan-kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama suatu kesulitan yusra, terdapat banyak sekali kemudahan-kemudahan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, agak panjang hadis yang kita baca ini, tapi di dalamnya tentu banyak sekali moto-moto dalam kehidupan, hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kita uraikan secara singkat saja. Yang pertama, ihfadillaha yahfadzka. Ya, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Ya, dalam tafsirnya hadis arba'in ini dikatakan ihfadz awamirah wamtisalah. Ya. Ihfadz awamirah. Ya. Peliharalah perintah-perintah Allah. Wamtasilha, dan lakukanlah perintah-perintah Allah tadi. Wantahi an nawahi, dan berhentilah. Cukupkanlah dari segala macam larangan-larangan Allah. Berhentilah dari semua yang dilarang oleh Allah. Yahfadzka fi, niscaya Allah akan menjaga engkau fi tatallubatika fi dunyaka wa akhiratika, dalam hal urusan-urusan kamu di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini senantiasa bertakwa kepada Allah, maksudnya gitu ya. Jadi menjaga perintah-perintah Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita semuanya jaminan kebaikan dan kehidupan kita dalam urusan dunia dan akhirat kita. Banyak sekali ayat di Al-Quran yang memberikan kepada kita tuntunan bahwa seseorang yang beriman, beramal salih, kemudian mereka akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ada ayat yang menerangkan tentang bagaimana ketakwaan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita ini, yang dengannya seseorang akan mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah. Ayat yang masyhur yang sering kita dengar, takutlah kamu kepada Allah, maka Allah akan menjamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepada dia segala urusannya akan ada solusi yang terbaik. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Ini kebaikan takwa. Seakan-akan Allah selalu akan bersama-sama dengan kita. Allah ada di hadapan kita. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila kau bermohon, meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah. Minta kepada Allah maksudnya adalah minta pengabulan doa itu kepada Allah tanpa kita melupakan hal-hal yang menjadi illah, sebab untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan atau permohonan kita tadi itu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ali bin Abi Thalib berdoa dengan doa yang tidak pernah didengar oleh siapapun, dan Nabi mendengar doa itu. Kata Ali dalam doanya, Allahumma aghlina an khalqika, ya Allah, cukupkanlah aku dari makhluk-makhlukmu. Artinya, jadikanlah saya ini hanya cukup kepadamu, tanpa harus berurusan dengan makhluk-makhlukmu. Faqala, maka Nabi menegur Ali dengan berkata, la taqul, janganlah kau berkata hakadha, dengan doa seperti itu wahai Ali. Fa innal khalqa yahtaju ba'duhum ila ba'din, karena makhluk itu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Tidak pantas kita berdoa dengan berkata, ya Allah, cukupkanlah aku dari makhluk-makhlukmu. Artinya, tidak usahlah aku ini berhubungan dengan makhluk-makhlukmu, cukuplah aku dengan engkau saja, dengan zatmu wahai Allah.
Ya, kemudian Nabi menegur, la taqul hakadha fa innal khalqa yahtaju ba'duhum ila ba'din. Karena makhluk itu pasti satu sama lainnya senantiasa membutuhkan. Karena kita makhluk sosial ya, dan kita tidak boleh terlepas dari ya hubungan kita, keterkaitan kita dengan manusia yang lain atau bahkan makhluk yang lainnya. Ya. Tapi tetap yang kita mohon adalah Allah. Yang tempat kita berpegang teguh, bersandar hanyalah Allah. Meskipun kita tidak boleh melupakan ikhtiar, tidak boleh kita melupakan bersosialisasi, berinteraksi, ya berkoneksi dengan yang lainnya supaya kita mendapatkan ijabah dari doa yang ya kita mohonkan kepada Allah. Kemudian penutup hadis ini adalah berkaitan dengan takdir ya. Annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bisyai'. Seandainya seluruh manusia ini bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu. Jadi andaikan semua manusia ini semuanya jatuh cinta kepada kita semuanya, lalu mereka semuanya akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya, ya, untuk kita, diri kita. Lam yanfa'uka, kata ya Rasulullah, sedikit pun manusia yang berkumpul tadi akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Tidak sedikit pun mereka akan bisa memberikan manfaat. Illa bisyai' qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu atau manfaat yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang sampai kepada kita, kemanfaatan atau kebaikan dalam kehidupan kita, rezeki atau kebaikan yang akan kita terima dalam kehidupan ini kecuali datangnya dari qad katabahu Allahu lak, sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah kepada kita bersama. Sebaliknya, wa in istama'u ala ay yadurruk, dan seandainya manusia ini seluruhnya berkumpul, bersepakat, ya, bersekutu untuk memberikan madarat kepada kalian, ya, kepada kamu, semua manusia benci kepada kamu, lalu mereka akan memberikan madarat kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sedikit pun tidak ada manusia, meskipun mereka berkumpul, memberikan madarat atau bahaya kepada kita, kecuali bahaya dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah akan sampai kepada kita. Jadi ini keimanan kita kepada takdir. Tidak boleh kita mencampur keimanan kepada takdir ini dengan sesuatu yang datangnya dari manusia. Ya, seandainya tadi tidak ada kamu, seandainya saya tidak bertemu kamu, seandainya kita tidak begini dan sebagainya, ini sesuatu yang harus didalami maknanya. Karena seseorang apabila ingin mendapatkan kebaikan, ya, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun wasilahnya lewat makhluk atau lewat manusia. Ya, dibalik tadi oleh Rasulullah, seandainya ada manusia, sekumpulan manusia, ya, yang mereka bersepakat untuk memberi madarat kepadamu, tidak ada madarat yang akan sampai kepada kamu. Begitupun jika mereka semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, sedikit pun tidak ada manfaat yang diberikan oleh manusia kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita bersama. Jadi imanlah kepada takdir. Ya, karena kebaikan atau keburukan hanya akan sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Rasulullah, rufi'atil aqlam. Pulpen, pena, catatan malaikat untuk kita ini sudah diangkat oleh Allah. Sudah selesai. Ya. Wajaffatil as-suhuf, wajaffat as-suhuf, dan lembaran-lembaran kertas yang tulisannya takdir untuk kita telah kering semuanya. Artinya sudah selesai takdir untuk kita semuanya. Bahwa kita dalam kehidupan ini hanya menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis di alam arham, ya, di alam sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, dan yang kita alami dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang telah qad katabahullah, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu at-Tirmidzi. Wa fi riwayah ghairi at-Tirmidzi, pada riwayat selain Imam Tirmidzi, ya, ada redaksi yang agak berbeda. Kata Rasulullah, ihfadillaha tajidhu amamaka. Hanya perbedaan kata ya, tapi artinya sama. Jadi peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallahi firrakha. Ini yang berbeda sedikit. Ta'arraf ilallahi firrakha. Ya, kenallah kamu kepada Allah. Ingatlah pada Allah tatkala kamu lagi bahagia. Kita sedang bergembira, bersuka cita, ingatlah pada Allah. Ya, gantinya nanti ya'rifka fisyiddah. Allah akan mengingat kamu tatkala kamu dalam kesulitan-kesulitan. Ya, jangan dibalik. Ingatnya kepada Allah ketika sedang mendapatkan musibah-musibah saja. Ya, ketika bahagia, nggak ingat pada Allah. Ya, ini yang keliru. Ingatlah kepada Allah tatkala kamu lagi bahagia.
Niscaya nanti ketika kau mendapatkan kesedihan, Allah akan datang kepadamu. Ya, Allah akan datang memberikan pertolongan kepada kamu. Wa alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, ini takdir. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk luput darimu, lam yakun liyusibak. Dia tidak akan mungkin sampai kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah sampai kepadamu, nggak mungkin dia akan terlepas, nggak mungkin dia akan lepas, akan luput darimu. Wa'alam anna nasra ma'as sabri. Ya, dikunci oleh Rasulullah sebagai penutupnya. Ketahuilah, pertolongan itu hanya akan datang bersama dengan kesabaran-kesabaran. Siapa yang sabar, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya terbukanya jalan keluar itu bersama dengan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan terdapat banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat dari hadis yang ke-19 ini memberikan kepada kita arti, makna yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi intinya adalah takwa kepada Allah. Dengan takwa seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemenangan-kemenangan dalam hidupnya. Yang kedua, bermohonlah hanya kepada Allah. Meskipun kita tidak boleh lalai, tidak lupa ya, untuk kita senantiasa bermuamalah dengan manusia. Yang ketiga, ketika kita mengimani sebuah takdir, maka kita harus yakin bahwa manusia tidak akan ada yang bisa memberikan madarat atau manfaat kepada kita kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada kita dari madarat atau dari manfaat dari itu. Terima kasih, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan kebaikannya dengan takdir yang baik untuk kita semuanya, dan kita senantiasa bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam pintu dan jalan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.